Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Siswa-siswi kelas 12 MIPA. Baiklah, kita bahas mengenai medan listrik ya. Kemarin kita sudah membahas mengenai gaya listrik. Nah, sekarang kita berlanjut kepada medan. Apa itu medan? Medan itu bisa diibaratkan dengan suatu daerah di mana terdapat gaya yang diakibatkan oleh medan itu. Nah, kalau medannya adalah medan listrik, maka di sekitar muatan ini ada gaya yang namanya gaya listrik. Baiklah, mengapa harus ada medan? Konsep medan ini dihadirkan untuk menghindari kerumitan dalam menganalisis gaya listrik ya. Nah, maka diperkenalkan konsep medan listrik yang serupa dengan medan gravitasi bumi. Jadi kalau di gravitasi itu ada medan gravitasi, tetapi kalau di listrik, di kelistrikan itu ada yang namanya medan listrik. Nah, medan listrik untuk muatan positif itu seperti ini. Jadi keluar namanya diperjen. Sementara untuk medan listrik yang diakibatkan oleh muatan negatif yaitu ke dalam. Jadi muatan-muatan ini akan menimbulkan medan listrik di sekitar ini. Sehingga kalau ada muatan lain seperti muatan negatif ke sini, maka dia akan terpengaruhi oleh ini. Sehingga dia akan mendapatkan gaya yang akan nanti jatuh ke sini. Sementara kalau muatan negatif ditempatkan di sekitar muatan sumber yang negatif ini, maka ketika dia ditempatkan di sini, maka dia akan mental keluar. Kenapa? Karena ada medan listrik. Itu salah satu contoh konsep dari medan listrik. Nah, medan listrik ini apa gitu ya? Medan listrik didefinisikan sebagai gaya listrik persatuan muatan uji. Jadi nilainya itu, kuat tidaknya itu adalah berapa besar gaya dibandingkan dengan muatannya. Oleh karena gaya listrik itu K Q 0 kali Q per R kuadrat, maka persamaan di atas menjadi E sama dengan, masukin ke sini ya, K Q per R kuadrat. Jadi inilah definisi dari medan listrik. R di sini adalah jarak dari muatan ke satu titik di dalam ruang. Jadi yang namanya R di sini adalah jarak dari sini ke sini gitu. Q adalah muatan sumber, yaitu muatan yang mendominasi medan listrik. Contoh, suatu titik P berjarak 2 cm dari muatan sumber sebesar 5 mikrokolom. Tentukanlah besar medan listrik pada ini. Contoh misalnya ini muatan sumbernya, titiknya di sini. Ini 2 cm. Muatan sumbernya 5 mikro. Kita masukkan. Mikro itu adalah 10 pangkat min 6 kolom. 1 mikro itu 10 pangkat min 6 kolom. Jadi E sama dengan K Q per R kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Ini muatannya 5 kali 10 pangkat min 6 kolom dibagi 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Sama dengan 45 kali 10 pangkat 3 dibagi 4 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 10,2 Newton per kolom. Satuan medan listrik adalah Newton per kolom. Nah, sekarang kita bahas mengenai garis-garis medan listrik. Garis-garis medan listrik adalah sebuah garis hayal. Sebenarnya tidak ada ya, cuma dihayalkan oleh kita supaya memudahkan. Yang menunjukkan terjadinya perubahan medan listrik. Nah, kalau kita menggunakan ini pasir ya, ini dua magnet, dua sumber medan listrik, maka polanya akan seperti ini. Sementara kalau kita gambarkan, muatan positif itu mengeluarkan medan listrik ke negatif. Muatan negatif menerima. Jadi kalau keluar di sini 10, akan masuk juga 10 jika kedua muatannya sama. Jadi pola medan listrik itu seperti ini, tidak ada yang berpotongan. Jadi ketentuan dalam pembuatan medan listrik itu adalah garis medan keluar dari muatan positif ke muatan negatif. Garis medan listrik tidak ada yang saling berpotongan satu sama lain. Untuk dua muatan yang sama, jumlah garis medan listrik yang keluar dari muatan positif akan sama dengan jumlah garis medan listrik yang masuk ke muatan negatif. Itulah pembahasan mengenai konsep medan listrik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.